Halo semuanya, hari ini kita lagi ada di Bincang Seru atau Biru volume yang pertama. Yang pastinya hari ini bakal asik dan juga seru banget nih, seperti namanya yaitu Bincang Seru. Hari ini kita bakalan bahas mengenai Get to Know Circular Economy. Kita juga udah ditemenin kakak-kakak yang super keren nih, kakak David dan juga Kak Iqbal. Yaitu Kak Iqbal yang dari Kertabumi, yaitu komunitas sosial yang bergerak dalam pengelolaan limbah dan memproduksi juga lini skincare organik. Juga ada Kak David dari Evoware, yaitu brand yang berinovasi untuk menciptakan produk yang ramah lingkungan dan juga bebas plastik. Nah, keren banget ya. Udah tahu sedikit nih tentang Evoware dan juga Kertabumi. Kalau kan ada pepatah ya, nggak kenal maka nggak sayang, maka kita harus kenalan dulu nih. Sebelum kenalan lebih lanjut sama Kak Iqbal sama Kak David, aku mau memperkenalkan diri dulu nih Kak. Aku Florencia, selaku moderator dari Cerita Waktu dalam Biru volume yang pertama ini. Nah, teman-teman yang nonton juga pastinya udah mau kenalan nih sama kakak-kakak yang jadi speaker hari ini. Nah, boleh Kak Iqbal mungkin memperkenalkan diri dulu Kak, dan ceritain singkat nih, kakak ngapain aja sih di Kertabumi? Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya Iqbal Alexander dari Kertabumi. Di tahun 2017 saya mendirikan Kertabumi sebagai komunitas pengolahan sampah berbasis ekonomi kreatif. Jadi kami mendirikan banyak bank sampah di Indonesia untuk meningkatkan tingkat daur ulang dan juga memberikan benefit ekonomi buat nasabah maupun member dari bank sampahnya. Lalu semua sampahnya kami olah menjadi produk baru, memberikan nyawa kedua untuk sampah supaya dipakai. Sekarang sudah sampai 20.000 nasabahnya, 100.000 kilo sampah per bulannya kami daur ulang. Ya, kan itu dulu ya. Nah, itu luar biasa ya Kak, berarti Kertabumi ini keren banget. Aku dengernya aja menarik banget ya. Mungkin dari Kak David boleh jelasin dikit Kak, kakak ngapain aja sih di FOE dan juga perkenalan diri. Oke, thank you Flo. Kenalin teman-teman, nama aku David Christian, aku dari Evoware. Jadi Evoware sendiri kita awal pertama kali berdiri itu tahun 2016 dengan kita memang punya visi besar, kita ingin menciptakan dunia tanpa polusi plastik. Gitu. Jadi dari tahun 2016 kita launch produk kita yang pertama waktu itu. Mungkin ada teman-teman yang tahu juga, kita ada bikin gelas yang bisa dimakan. Waktu itu terbuat dari rumput laut. Kayak gitu. Terus di tahun 2017 kita launching produk kita yang kedua, itu packaging untuk menggantikan saset packaging yang nggak bisa didaur ulang, itu terbuat dari rumput laut juga. Tapi kita sekarang di tahun 2019 kita udah mulai diversify produknya, nggak cuma dari rumput laut doang, tapi ada dari berbagai macam materials kayak singkong, beras, pelepah dan lain sebagainya gitu. Dan selain itu, Evoware juga kita selain menyediakan alternatif solusi pengganti plastik sekali pakai, kita juga melakukan banyak kegiatan kampanye untuk meningkatkan awareness melalui Rethink campaign. Gitu, ya. Oke, Evoware, Kertabumi dua-duanya keren banget ya. Aku makin penasaran nih nanti jawaban-jawaban pertanyaannya nanti dari Kak David juga Kak Iqbal. Nah Kak, hari ini tema kita kan Get to Know Circular Economy, yang merupakan konsep ekonomi untuk menggunakan sumber daya alam dengan waktu selama mungkin dan meminimalkan limbah atau sampah gitu ya Kak. Nah, seperti yang kita udah tahu Kak, Indonesia ini kan sudah berada di peringkat ketiga sebagai negara penghasil sampah terbanyak ya Kak, terutama sampah plastik. Nah, salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi hal ini itu dengan melakukan pendekatan circular economy. Nah, sebenarnya menurut kakak-kakak apa sih Kak circular economy itu, dan kenapa ya pemerintah itu memilih melakukan pendekatan ini gitu? Apakah pendekatan ini bagus banget atau gimana gitu? Boleh dari Kak David, boleh jelasin dulu. Ya boleh, kalau menurutku pendekatan circular economy ini sendiri itu sebenarnya sebagai alternatif melalui alternatif dari pendekatan ekonomi yang sebelumnya, yaitu ekonomi yang linear ya. Dimana ketika ekonomi itu linear, kita dari proses pengambilan sumber daya alamnya itu sendiri udah nggak sustainable. Habis itu kita habis itu kita buat produk, jadi produk dipakai, setelah dipakai itu dibuang.
dan setelah dibuang udah itu menjadi sampah atau menjadi limbah seperti itu. Dan itu yang itu jadinya linear, dan itu yang menyebabkan masalah besar karena nggak balik lagi ke alam. Karena sebenarnya kalau kita melihat di alam semesta kita itu sebenarnya nggak ada nih yang namanya sampah, karena semuanya itu balik lagi ke alam dan bisa muter lagi gitu kan. Jadi dari tanaman dimakan oleh hewan, ada kayak predator lain sebagainya. Predatornya paling tinggi mati itu nanti jadi nutrisi buat hewan lagi. Jadi nutrisi buat tanaman gitu kan. Habis itu jadi semua muter lagi gitu. Jadi pendekatan circular economy itu juga sebenarnya seperti itu. Jadi pendekatan yang memang nggak linear, tapi semuanya itu sirkular dan bisa kembali lagi seperti alam semesta kita sebenarnya. Jadi dari kita mulai mengambil sumber daya alamnya, kita udah mulai perhatikan dengan sustainable, habis itu produksinya juga kita perhatikan juga supaya tetap menjaga dengan alam, dan juga sampai akhirnya ketika nanti dipakai dan dibuang pun, either itu nanti bisa kembali ke alam secara alami atau enggak bisa didaur ulang atau di upcycle lagi untuk menjadi satu produk yang baru lagi. Jadi akhirnya tuh nggak berhenti sampai di situ, jadi muter terus tuh. Makanya namanya kan sirkular kan, muter. Ya, dan pemerintah Indonesia menurutku melihat itu juga tuh sebagai sesuatu yang solutif ya, karena ketika kita berbicara sirkular ekonomi berarti kita bicara juga kalau itu akan menjadi sustainable. Jadi sustainable itu sesuatu yang bisa berkelanjutan terus-menerus gitu. Jadi kalau nggak bisa berkelanjutan terus-menerus berarti itu nggak sustainable. Suatu saat pasti akan habis, suatu saat akan digantikan kayak gitu. Baik, terima kasih banyak Kak David. Berarti intinya circular economy itu kayak namanya ya, muter gitu ya Kak ya. Oke. Kalau dari Kak Iqbal ada tanggapan Kak? Iya, mungkin Kak David udah jelasin semua ya, saya tinggal betul lagi sebenarnya. Tapi pertama, saya mau samakan persepsi dulu kan. Tadi Flo bilang bahwa Indonesia penghasil sampah ketiga di dunia ya. Cuman kan kalau kita lihat dari populasi Indonesia, apapun yang kita hasilkan pasti banyak, karena kita mungkin keempat di dunia kan, jadi pasti apapun akan banyak. Namun saya pikir kalau melihat sampah tidak bisa dilihat secara nasional seperti itu, tapi harus dilihat per kapitanya. Kalau kita bandingin konsumsi plastik Indonesia per kapita ya, per manusianya dibandingkan Malaysia dan Thailand, kita masih jauh di bawah mereka gitu. Biasanya semakin maju suatu negara, konsumsi plastik akan semakin banyak. Jadi kayak Singapura atau Jepang pasti jauh lebih banyak gitu. Sehingga kita perlu tahu isu itu untuk men-tackle masalah sampah, karena jadi tidak bisa disuruh diet sampah plastik karena per kapitanya kita udah rendah banget dibandingkan Singapura gitu. Jadi harus masalah infrastruktur dan lain-lain. Dan circular economy mungkin kan konsep yang baru juga ya, mungkin awal tahun 90-an baru mulai diperkenalkan dan baru kita adopsi mungkin di tahun-tahun terakhir, jadi masih sedikit berantakan implementasinya. Tapi seperti Mas David tadi bilang, karena business as usual tidak bekerja, kita terlalu banyak mengeksploitasi banyak sampah, jadi harus dibentuk model industri yang memutar supaya sesuatu yang kita produksi tidak dibuang tapi dipakai lagi sebagai material baru. Oke, Kak Iqbal, thank you banget nih Kak Iqbal sama Kak David jawabannya. Berarti sebenarnya circular economy ini cocok banget ya untuk dipakai, diterapkan di Indonesia ini. Nah Kak, kita udah ngomong-ngomong tentang circular economy tadi dan udah juga ngomong-ngomong tentang ekonomi yang tadi Kak David sebut linear gitu. Nah, mungkin perkembangan ekonomi ini di dunia terjadinya cepat banget ya Kak, kayak begitu pesat gitu. Nah, apakah mungkin sistem circular economy ini dapat diterapkan kepada setiap pelaku ekonomi yang berjumlahnya banyak banget, terutama di Indonesia gitu Kak? Boleh dari Kak Iqbal pendapatnya Kak? Boleh Kak Iqbal pendapatnya tentang perkembangan ekonomi ini Kak, gimana ya? Apakah mungkin circular economy ini bisa diterapkan di setiap penduduk pelaku ekonomi di Indonesia Kak yang berjumlah begitu banyak? Kalau sinyal saya sedikit terputus, mohon info. Ya, jadi
sinyal saya oke. Jadi kan mau tidak mau harus diimplementasikan, suka tidak suka, karena kan kalau secara global sudah mulai dicanangkan baik sirkular ekonomi, SDGs atau green economy, terus sudah turun tuh masuk ke tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir kalau ngomong sirkular ekonomi, regulasi yang paling terkait itu nomor 75 tahun 2019 dari KLHK tentang roadmap pengurangan sampah. Sebenarnya itu adalah payung hukumnya gitu, jadi udah ada, ini mau nggak mau harus dijalankan. Tapi memang kan ini adalah kolaborasi untuk semua stakeholder, nggak bisa cuman mungkin pemerintah atau industri atau kita konsumen, jadi harus kolaborasinya. Dan seperti kamu tadi bilang kan, kita sangat menantang geografisnya ya di kepulauan gitu, tapi justru harus dibuat sirkuler karena sampah di kepulauan justru jadi masalah kalau tidak diputar, akhirnya hanya dibuang atau dibakar atau ditumpuk, jadinya jadi isu masalah lain. Sangat challenging saya pikir, tapi harus dimulai segera, dan mungkin kita butuh lagi banyak orang-orang seperti Mas David nih supaya bisa menginspirasi yang lain juga untuk mau membuat produk yang lebih ramah lingkungan kan. Mungkin kalau misalkan sirkular tidak bisa, ya berarti sederhananya bikin produk yang tidak akan jadi sampah kan, dari bahan hayati semua, jadi kalaupun dibuang tidak akan mencemari. Baik Kak Iqbal. Kalau dari Kak David, ada pendapatnya Kak? Iya, basically aku setuju juga dengan Mas Iqbal ya, untuk ketika kita bertanya apakah itu memungkinkan untuk diterapkan di semua pelaku ekonomi, menurutku mungkin, tapi tinggal masalah waktu kapannya itu, gitu kan. Dan seberapa serius sebenarnya pemerintah Indonesia ini untuk mau menerapkan itu secara massal ya. Dan juga kan yang paling penting sebenarnya kan yang pertama regulasi, karena ketika itu nggak di-enforce dengan regulasi, pasti pelaku bisnis mereka bakal melakukan bisnis seperti just as usual gitu, karena itu mereka udah melakukan itu selama bertahun-tahun gitu kan. Dan yang paling penting sebenarnya juga mungkin regulasi sekarang itu yang aku lihat kebanyakan memang mungkin baru diimplementasikannya ke bisnis-bisnis yang lebih besar kayak gitu. Jadi kita juga selain regulasi, menurutku juga harus ada seperti kayak insentif atau benefit yang lebih untuk kayak pelaku ekonomi ini, mereka bisa beralih nih dari yang bisnis as usual, mereka karena mendapatkan ada insentif ketika mereka melakukan bisnis secara circular ekonomi, itu bisa jadinya men-trigger untuk pelaku bisnis lain itu mereka bisa beralih ke yang lebih circular ekonomi kayak gitu. Tapi yang paling penting sebelum itu juga sebenarnya adalah edukasi dulu nih, karena masih banyak banget sebenarnya pelaku bisnis itu yang nggak ngerti sebenarnya mengenai circular ekonomi, mengenai dampak lingkungan itu bagaimana gitu, terutama yang memang lebih bisnis-bisnis yang kecil gitu, karena mereka lebih memikirkannya adalah gimana mereka bisa survive dulu kan, bukan kayak lebih ke environment-nya gitu. Mereka lebih mikir gimana cara bisnis mereka survive dulu gitu. Jadi edukasi dan regulasi itu semuanya harus berjalan berbarengan menurutku, dan regulasinya pun juga harus tepat sasaran. Oke, thank you Kak David dan Kak Iqbal. Berarti intinya sebenarnya semuanya tuh bisa ya, balik lagi ke perorangannya juga, bisnisnya juga, dan juga pemerintah sebisa mungkin memberikan insentif-insentif atau yang bikin mereka rasanya ingin untuk melakukannya. Oke Kak. Nah, ngomong-ngomong kita tentang eksploitasi sumber daya alam ini selama ini kan masih belum diimbangi dengan upaya pelaksanaan mata rantai produksi yang berkelanjutan untuk lingkungan, ekonomi, dan masyarakat dalam semua sektor, Kak. Jika bisnis as usual ini, yang tadi udah mungkin disinggung sama Kak David juga Kak Iqbal, terus berlanjut dan menyebabkan penipisan sumber daya alam nih, yang menurutnya kita berbahaya pastinya. Dan juga ada penurunan kualitas lingkungan dan juga krisis iklim. Seberapa efektif sih, Kak, sebenarnya circular economy ini yang diyakini sebagai solusi yang dapat mengurangi beban bumi akibat konsumsi material dan juga energi yang diproduksi oleh bisnis-bisnis dengan memaksimalkan penggunaan setiap sumber daya alam hingga batas akhirnya. Boleh mungkin dari Kak David nih, Kak, dari penerapannya juga di FOWare boleh dibagi ke kita.
Iya, jadi kalau menurutku psikologi ekonomi itu merupakan suatu jawaban yang benar-benar solutif ya, karena ketika kita bicara tadi sumber daya alam yang banyak tereksploitasi nanti sampai habis dan bikin krisis iklim, di mana sebenarnya krisis iklim itu udah terjadi gitu. Jadi kita bisa melihat sekarang itu krisis iklim itu udah terjadi dan sebenarnya sebagai bisnis yang melakukan business as usual atau kayak bisnis yang memang mereka banyak merusak lingkungan gitu, harusnya memang secara bisnis kalau kita berbisnis tuh kita kan memang harus mikirnya jangka panjang ya, planningnya tuh long term gitu. Ketika kita berpikir benar-benar long term nih, pasti kan kita juga berpikir oke, sumber daya alamnya ini suatu saat juga pasti akan habis, dan semakin banyak tereksploitasi otomatis nanti kan harganya juga semakin naik dan sumber daya alamnya juga semakin terbatas, semakin menipis gitu kan. Jadi secara bisnis sebenarnya mereka tuh juga pasti bisa hitung gitu. Kalau misalnya ini terus-terusan diambil dan mungkin ada research-nya juga berapa banyak sumber daya alam itu tersisa gitu. Nah mereka bisa hitung tuh, oke, bisnis gue berarti cuma bisa bertahan misalnya 10 tahun atau 20 tahun lagi gitu. Ketika udah 20 tahun berarti kan harus shifting dong. Ke yang mana yang shiftingnya? Ya shiftingnya pasti harusnya yang lebih ke circular economy gitu kan. Karena ketika kita bicara circular, balik lagi tadi, ya itu muter terus gitu. Jadi kita nggak khawatir untuk kehabisan atau khawatir untuk kayak itu merusak lingkungan. Karena kan kalau kita bicara circular economy atau kayak sustainable business, yang dipikirin kan people, planet, profit gitu. Dan tiga itu harus benar-benar ada, nggak boleh salah satunya hilang. Kalau misalnya kita mikirin kayak people dan istilahnya kita mikirin people dan profit, people dan planetnya doang, nggak mikirin profit, bisnis juga nggak akan bisa berjalan. Ketika bisnis nggak berjalan, itu nggak sustainable kan. Berarti bisnisnya juga akan berhenti gitu, karena nggak ada profit nih kayak gitu. Jadi nggak bisa untuk ngejalanin bisnisnya, nggak bisa muter untuk ngejalanin bisnisnya lagi. Jadi akan berhenti. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau cuma kayak mikirin profit, nggak mikirin planetnya atau people-nya juga, itu pasti suatu saat akan planetnya akan rusak, kita nggak akan bisa berbisnis di planet kita lagi, atau kiamat gitu kan, yang paling ekstrim. Atau kalau kita nggak mikirin orangnya juga, siapa yang mau kerja sama kita gitu, siapa yang bakal ngejalanin kayak bisnis kita sehari-hari. Jadi tiga itu benar-benar harus dipikirkan dalam circular economy itu, supaya circular economy ini bisa menjadi benar-benar solusi untuk bisnis-bisnis yang lain yang mau shift atau mereka mau mengubah cara mereka berbisnis. Itu kalau menurutku. Iya, Kak David. Berarti 3P itu penting banget. Kalau dari Kak Iqbal, Kak, gimana Kak menurut Kakak? Yes, setuju bahwa shiftingnya harus dilakukan, dan tapi mungkin kan setiap industri ada keterbatasannya, seperti dari Mas David bilang, kalau perusahaan besar yang punya banyak resource gitu kan, mereka mungkin lebih bisa shifting, ganti packaging yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain, atau recollect sampahnya. Cuman kalau teman-teman yang di industri UKM kan mereka terbatas tuh dari masalah resource, assistant, finansial, pasti akan lebih susah jumpingnya ke green business, makanya perlu dibantu oleh pemerintah. Tapi itu sekali lagi harus dilakukan, karena mungkin di abad lalu industri sangat ekstraktif kan, kita mengambil apa ajanya, semuanya kita ambil, terus sekarang yang kita bayarkan isu sampah, isu climate change dan lain-lain, itu yang harus dilakukan. Namun tapi di sisi lain juga karena untuk perusahaan yang tidak melakukan circular economy sangat linear aja, pasti dampak dari usahanya itu yang akan membayar, entah itu masyarakat kecil atau pemerintah kan. Misalkan satu perusahaan punya packaging, tapi mereka nggak ada circular economy, jadi tidak recollect lagi sampahnya. Jadi mungkin sampahnya akan tertimbun di sungai, di danau, atau di laut, sehingga mungkin nelayan tidak bisa memancing karena udah tercemar, udah tidak ada tourism. Jadi mereka tuh yang akhirnya membayarkan kehilangan mata pencahariannya, atau akhirnya pemerintah yang harus clean up dan lain-lain. Jadi harus pemerintah yang harus akhirnya mengatasi. Nah, harusnya jadinya ecological cost itu memang harus masuk di para penghasil produk ini kan. Mereka udah mikirin ini ketika jual produk, taruh 10.000 thesis, berarti saya juga harus mengkolek sebanyak itu juga. Jadi harus dibikin dari supply chain-nya, distribusinya harus sampai ke sana, karena ya itu pasti setiap aktivitas perusahaan kan akan memberikan dampak kan, jadi seminimal mungkin gitu. Mungkin untuk sampai titik di mana bisa zero gitu ya, tidak ada dampak, agak susah, tapi harus ada inisiasinya. Dan sekali lagi saya pikir
inisiasi circular economy yang ideal mungkin akan perlu dilakukan di Indonesia, terutama tantangan geografis, tapi masih banyak yang bisa dilakukan. Jadi lakukan apapun yang bisa dulu walaupun belum ideal. Baik, Kak Iqbal. Berarti sebenarnya tuh dalam circular economy ini juga ada hitungannya ya Kak, kalau bisnis-bisnis gitu sebenarnya ya? Ya pasti saya pikir circular economy akan menambah aktivitas dalam perusahaan. Semoga tidak akan menambah biaya produksinya ya. Tapi karena ya seperti kamu bilang harus recollect sampah itu tuh cukup biaya kan. Terus mereka mungkin harus R&D lagi, memakai kemasan yang udah bekas jadi kemasan baru lagi. Dan itu mungkin akan biaya. Sempat ada isu juga di Indonesia harga plastik daur ulang lebih mahal dibandingkan harga plastik baru gitu kan, karena belum ada juga intervensi dari pemerintah masalah pajak dan lain-lain, jadi cukup panjang gitu. Tapi yang kita nggak mau ketika sebuah perusahaan sudah mengimplementasi circular economy, jadinya harga jadi naik gitu produknya kan, jadi masyarakat harus membayar kan, itu yang kita nggak mau. Jadi mungkin makanya harus ada keterlibatan pemerintah, masalah benefitnya, masalah pajak, masalah kebijakan, supaya ketika ngomongin masalah produk-produk ramah lingkungan, produk-produk yang melalui proses circular economy tidak harus selalu lebih mahal gitu. Baik, benar sih. Selama ini masih aku lihat tuh produk ramah lingkungan tuh masih ada yang jauh lebih mahal kadang ya daripada produk yang biasa gitu. Menurut Kak David sama Kak Iqbal nih, ada apa aja sih indikator yang dapat ditimbang sebagai penilaian keefektifan dari circular economy? Mungkin dari Kak David dulu nih, boleh dijawab Kak. Sorry, tadi pertanyaannya gimana? Apa saja Kak indikator yang dapat ditimbang sebagai penilaian keefektifan dari circular economy? Yang pertama menurutku indikator yang perlu ditimbang untuk dari keefektifan circular economy itu ya itu tuh dari people planet profitnya itu ya. Kalau menurutku pertama pasti dari produk gitu, dari produk yang kita punya itu produknya dampak ke lingkungannya tuh segimana, apakah memberikan dampak yang bagus, yang positif, atau ada dampak yang negatifnya juga. Tapi ketika mungkin memang nggak banyak produk yang nggak perfect juga gitu ya, tapi minimal itu sudah bisa mengurangi, atau minimal produknya itu bisa menyelesaikan suatu masalah dalam ekonomi kita. Karena kan kita bicara circular ekonomi itu sebenarnya luas sekali ya produk dan bisnis yang bisa dijalankan di situ, dan bahkan sebenarnya semua bisnis ke arah sana gitu kan. Jadi dari situ dulu, jadi dari produk dan jasanya. Habis itu dari kita sebenarnya juga nggak cuma memperhatikan aspek lingkungan, tapi aspek manusianya juga. Apakah kita men-treat misalnya kita ambil rumput laut gitu. Kebetulan aku juga ada perusahaan untuk budidaya rumput laut gitu. Jadi yang kita pikirkan juga petani rumput lautnya gimana gitu. Karena ternyata petani rumput laut itu banyak yang berada di bawah garis kemiskinan gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya, karena ujung-ujung kalau misalnya kita nggak men-treat petani rumput laut itu dengan baik misalnya, dan mereka nggak mau nanam rumput laut lagi, dan kita nggak punya rumput laut untuk kita lakukan bisnis gitu kan. Terus yang ketiga, apakah secara bisnis ini juga cukup istilahnya cukup profitable untuk bisa bisnis ini menjadi berkelanjutan gitu. Jadi kalau misalnya di FWR sendiri, kita memang berpikirnya adalah semakin banyak impact yang kita kasih, semakin profitable kita, dan karena kita semakin profitable juga kebalikannya juga, jadi kita juga semakin bisa kasih impact yang lebih besar juga gitu. Jadi semua itu otomatis berjalan dengan beriringan kayak gitu ya. Kalau aku menurutku itu sih, tapi juga termasuk sebenarnya dari dalam internal perusahaan kita sendiri juga gitu. Jadi kayak tempat kerjanya nggak toxic, habis itu semuanya itu ya dijalankan supaya memang bisa bisnis itu bisa sustainable gitu. Menurutku itu sih. Oke Kak, ini menarik banget sih pembicaraannya, kayak
harus perhatiin yang dari bawah juga ya Kak, jadi dari dalam dan luar gitu. Betul. Itu menarik banget menurut aku. Nah kalau Kak Iqbal, mungkin ada indikatornya menurut Kak Iqbal sendiri Kak? Iya, mungkin menambahkan dari Mas David aja, indikator yang paling simpel kalau melihat dari perusahaan yang memproduksi barang gitu, berapa banyak sampah yang mereka hasilkan dan berapa banyak lagi yang bisa mereka serap untuk mereka pakai lagi di proses berikutnya. Jadi sesimpel itu tuh udah bisa kelihatan kan. Jadi misalkan mereka mengeluarkan 1 ton sampah plastik, terus yang terserap baru 800 kilo atau mungkin lebih gitu. Jadi itu indikator yang paling mudah. Tapi di lain sisi seperti tadi Mas David bilang, masalah source-nya juga kan, misalkan ini plastiknya ambilnya pakai plastik tadi atau tidak, terus masalah manpower-nya, apakah ada transaksi fair trade, semua terkompensasi secara layak. Sesuai yang tadi Mas David bilang dari 3P, cuman yang paling simple saya pikir menilainya dari berapa banyak sampah yang mereka hasilkan dan berapa banyak lagi yang bisa mereka serap kembali. Oke, thank you Kak David dan juga Kak Iqbal. Jadi sebenarnya indikatornya itu yang pertama ada 3P ya pastinya, dan juga sebenarnya dengan mudahnya kita bisa ngitung tentang seberapa banyak sampah yang keluar dan juga yang masuk. Oke, karena ngomong-ngomong nih Kak, kita kan masih ada di kondisi pandemi, juga pandemi ini udah 2 tahun ya Kak kita jalanin. Nah, pandemi ini diketahui jadi salah satu faktor yang meningkatnya sifat konsumtivitas, di mana orang-orang jadi suka belanja online. Kayak aku, mungkin juga teman-teman yang nonton di sini juga jadi sering belanja online, atau mungkin Kak David sama Kak Iqbal juga jadi suka belanja online nih. Nah, dan belanja online itu semakin banyak peningkatan permintaan, maka semakin banyak juga kan peningkatan produksi Kak. Nah, maka itu akan menyebabkan limbah pastinya juga makin banyak ya, karena produksi yang meningkat. Nah, dengan adanya kasus itu, gimana ya cara efektif yang dapat dilakukan untuk mencegah angka tersebut naik terus nih Kak, sehingga nggak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar? Kalau menurut Kak Iqbal boleh Kak? Naik apanya gimana? Angka limbah yang terus naik kan Kak, ketika kita meminta sertifikat ya. Betul. Kan suatu aktivitas pasti akan memberikan dampak ya apapun itu, dan sampah juga pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan bisnis gitu, atau kalau yang paling simpel, semakin besar gaji kita, biasanya itu korelasi dengan semakin banyak sampah yang kita hasilkan gitu. Jadi, dan itu adalah hal yang wajar, normal sebenarnya segi industri. Tapi kan sampah tidak punya kaki, nggak punya tangan, nggak mungkin bisa lari ke laut gitu ya, mencemari gitu kan. Jadi pasti ada sesuatunya nih yang menyebabkan jadi isu sampahnya kan. Kalau saya pikir 2 hal, yaitu governance dan behavior, tata kelola dan perilaku. Jadi kalau 2 itu bisa kita atasi dan bagus sistemnya, sebenarnya nggak masalah kita mau belanja online sebanyak apapun ya. Tapi memang pertama, kalau dari riset saya dan banyak dari studi mengatakan naik 400%, berapa persen kan, dan saya pikir itu adalah udah tantangan zaman, mau nggak mau karena sana kan saat pandemi, online shop jadi semakin banyak, jadi itu sesuatu memang trennya ke arah sana. Pertama memang harus diimbangi bisnis-bisnis yang hijau yang bisa mungkin memberikan alternatif wrapping selain dari plastik, mungkin dari rumput laut dan lain-lain. Dia harus kita duplikat nih Mas Davidnya supaya bisa menggantikan sampah plastik. Tapi di lain sisi, kalau kita berkaca ya sama negara-negara maju kayak Jepang ataupun Jerman, campaign mereka dalam waste management tidak ada disebut diet kantong plastik gitu kan, tapi tidak ada disuruh stop belanja gitu, nggak akan suruh gitu. Tapi yang campaign-nya adalah pilah sampah di rumahnya, kalau kalian hasilkan plastik nggak apa-apa, tapi dipilah dan dibuang secara tepat gitu, tidak digabung, dikasih ke industrinya. Dan mereka di negara maju udah punya infrastruktur yang bagus kan, mungkin penjemputannya di hari tertentu, jadi udah masuk ke skala industri. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau seperti itu kan, tapi kalau di Indonesia kita masih harus menunggu sampai itu terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan saat ini,
saya sih tidak pernah bilang jangan belanja online terus jadinya nanti mungkin bajunya jadi kurang atau sayurnya jadi susah, nggak gitu juga kan. Jadi memang harus ada titik di mana kita oke, kalau memang perlu ya kita beli gitu, tapi jangan sampai kita tidak mau belanja online tapi akhirnya mengurangi kualitas hidup, itu yang nggak boleh kan. Jadi kalaupun kita menghasilkan sampah plastik nggak apa-apa, tapi bijaklah buangnya, mungkin taruh di bank sampah atau di daur ulang. Ini harus lebih proaktif sambil kita cari alternatifnya. Saya pikir sekarang udah banyak ya online shop yang udah di wrappingnya pakai kertas dan lainnya, jadi harus extra effort aja supaya bisa lebih mindful tentang apa yang kita buang. Siap Kak. Berarti sebenarnya online shopping tuh nggak bisa dibatasi ya Kak sebenarnya. Kalau ada dari Kak David nih, Kak David kan juga udah ada packaging yang ramah lingkungan Kak. Nah aku tertarik nih ngebahas tentang online shopping sama Kak David juga. Iya, aku setuju banget dengan Mas Iqbal ya. Jadi memang hal pertama itu yang paling penting sebenarnya adalah edukasi gitu. Jadi edukasinya itu ke individual iya, ke pelaku bisnis iya, habis itu ke pemerintah juga iya gitu kan. Karena memang ya ketika mereka, ya kayak aku ketika aku sadar kalau misalnya Indonesia tuh ternyata menghasilkan banyak sampah plastik gitu. Waktu itu tahun 2015, dan aku kayak dan baru tahu kalau plastik itu ternyata mencemari lingkungan. Dan dari situ aku baru kayak berpikir, oke, pengen bikin bisnis yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, kayak gitu. Tapi kalau waktu itu aku nggak aware dan nggak istilahnya nggak ngerti, aku juga kayak nggak akan melakukan apa-apa kan. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita memang bukan kadang-kadang ya, sering kali kalau kita nggak tahu ya kita kayak belanja aja, hasilin sampah sebanyak-banyaknya dan dibuang. Kita pikir kan itu hilang tuh, sampah tuh bakal hilang kan kalau kita nggak tahu kan. Jadi dari situ ketika konsumennya teredukasi, pasti mereka dan mereka peduli, dan pasti mereka bisa berusaha gimana caranya mengurangi gitu kan. Dari segi bisnis ketika mereka teredukasi juga dan mereka mengerti kalau itu nanti secara ekonomi istilahnya bisa mempengaruhi bisnis mereka secara jangka panjang gitu kan, bisnis mereka bisa terpengaruh karena isu lingkungan ini, mereka juga pasti berusaha ganti, apalagi ketika ada demand dari individual atau konsumen gitu. Dari segi pemerintah pun ketika mereka teredukasi kalau ternyata sampah ini juga, tadi Mas Ibak udah sempat sebutin, itu ada ecological cost-nya, di mana kayak di Jakarta aja untuk buang sampah seluruh Jakarta ke Bantar Gebang buang itu bisa sampai 900 juta per hari gitu kan. Segitu banyaknya, dan kayak Bantar Gebang udah penuh gitu, dan harus buka lagi lebih banyak gitu kan. Itu kan semua cost yang terjadi. Belum ketika mencemari lingkungan, itu pariwisata kita jadi jelek, berkurang ya kan, mengurangi pendapatan negara juga, itu juga pengaruh banget kan. Jadi ketika mereka bisa sadar itu, mereka dan buat regulasi gitu. Jadi itu menurutku tahap awal ya, kayak edukasi. Dari situ baru bisa terjadi behavior change, baru bisa terjadi kayak solusi-solusi yang lain, dan gimana caranya kita berpikir ulang. Seperti kata Mas Iqbal, aku setuju, dari kita berusaha mengurangi penggunaannya, yes, kita mengubah behavior kita, habis itu yang bisa digantikan kita gantikan gitu, yang nggak bisa digantikan masih menghasilkan sampah, yaitu didaur ulang atau di recycle, dan nggak buang sembarangan kayak gitu. Oke, thank you Kak David, thank you Kak Iqbal. Berarti dua-duanya awareness dari pengguna itu juga penting banget ya Kak, awareness dari diri kita sendiri. Nah, untuk penerapan, kita udah banyak banget bahas tentang circular economy. Untuk penerapannya, circular economy ini seperti yang kita tahu pasti banyak tantangannya ya Kak, banyak masalahnya gitu dalam penerapan ini. Seperti menghadapi masalah yang salah satunya masalah sistematik, termasuk diantaranya sampah yang terdiri atas sampah plastik, tekstil, dan juga makanan. Nah, apa aja nih solusi yang bisa Kakak tawarkan? Dan boleh dari Kak Iqbal dulu nih, sebagai komunitas sosial yang udah memiliki fokus terhadap isu lingkungan udah dari 2017 ya Kak tadi, sorry. Iya. Di Kertabumi kami membantu banyak perusahaan untuk recollect sampah mereka lagi dari sebuah produk yang udah dikonsumsi oleh masyarakat. Kami punya 107 titik di 47 kota dan kabupaten, jadi kami
serap kembali sampahnya, dan kami juga membantu para industri yang mungkin tidak punya teknologi untuk mengolah sampahnya, kami olah lagi menjadi produk-produk baru lagi, kami support ke arah sana. Walaupun menantang karena itu tersebar luas kan penduduk Indonesia, jadi mungkin kami hanya baru bisa mensupport di kota-kota besar. Dan juga kalau lihat dari tingkat segregasi di Indonesia kan masih rendah banget ya, jadi kebanyakan perilakunya masih membuang sampah dalam satu wadah gitu, sehingga ketika itu udah terjadi, sampah-sampah plastik yang sebenarnya bisa, yang bernilai dapat didaur ulang, tapi udah terkontaminasi kan dengan nasi bekas, dengan sisa makanan. Jadi di sisi lain seperti yang Mas David bilang, edukasi kepada masyarakat kan untuk mau memilah sampah dari sumbernya, jadi benar-benar dipilah supaya teman-teman di industri daur ulang, baik pemulung ataupun yang lainnya pelapak, bisa lebih banyak menyerap sampah plastiknya. Nah di Indonesia sebenarnya kan udah cukup bagus ya, kita buang botol plastik aja gitu ya di jalanan pasti hilang tuh sama pemulung kan, karena udah ada recycling sistemnya. Jadi sebenarnya udah disupport, udah dengan teman-teman dari daur ulang dan pelapak gitu. Cuman mungkin belum bisa seluruh jadi sampah plastik nih, terutama sampah plastik yang multi layer, yang dari ciki-cikian atau kopi tuh atau mie instan, banyak yang ada plastik tapi juga ada aluminiumnya. Nah ini cukup menantang karena isunya bukan hanya dari logistik untuk recollect-nya, tapi juga di dalam teknologinya. Jadi saya pikir belum ada teknologi di Indonesia kan untuk sampah multi layer itu. Jadi mungkin regulasi aja tidak cukup. Saya pikir pemerintah juga harus memprovide teknologinya kan, karena udah dikumpulin tapi kalau nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa circular juga kan. Dan juga kita ngomongin, saya pikir lebih banyak justru sampah yang dihasilkan oleh teman-teman UMKM kan. Dan buat teman-teman UMKM, nggak mungkin mereka punya resource untuk mendaur ulang kan, untuk recollect, apalagi untuk R&D. Jadi benar-benar harus disupport banget oleh pemerintah. Nah jadi di Kertabumi, selain kami support di upstream-nya untuk recollect sampah, kami juga bereksperimen di downstream-nya untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi produk-produk baru lagi supaya tidak mencemarkan lingkungan. Siap Kak, keren banget ya dari Kertabumi. Aku baru pernah denger nih kegiatan kayak gini. Nah, boleh juga nih dari Kak David sebagai brand yang udah inovasi sejak 2016 untuk produksi kemasan yang ramah lingkungan. Ya, kalau dari menurutku, kalau dari FWare sendiri, fokus kita secara FWare memang kita fokusnya itu lebih untuk menyediakan alternatif plastik sekali pakai ya. Jadi apakah itu yang kita produksi sendiri atau sebenarnya sebagian besar itu kayak kita bekerja sama dengan industri yang memang inovator gitu, yang memproduksi barang-barang alternatif pengganti plastik lainnya gitu. Makanya kita diversify, dan yang kita bangun di FWare sebenarnya yang pertama itu supply chain-nya. Jadi kita memang mau jadi global supply chain untuk alternatif pengganti plastik gitu, karena kita udah ekspor produk kita ke lebih dari 50 negara. Dan juga dari segi kampanye, baik lagi tadi karena kita menjadi alternatif, tapi kalau marketnya belum teredukasi itu jadi belum ada, ya mereka juga nggak akan nyari gitu kan. Istilahnya kita waktu itu bikin gelas yang bisa dimakan, orang nggak akan nge-google nyari gelas yang bisa dimakan, kepikiran aja mungkin enggak gitu kan. Jadi orang harus tahu dulu nih mengenai produknya ini ada, habis itu kayak baru mereka bakal cari kayak gitu kan. Kalau dari segi FWare sendiri, dari segi kita memang berusaha selalu berpikir nih gimana caranya supaya kita bisa kasih impact yang lebih banyak. Salah satunya lebih banyak memang kita secara impact edukasinya itu ke kampanye kita, di mana itu rating campaign. Jadi kita memang ngajak orang untuk berpikir ulang. Jadi salah satunya kayak tadi, kalau tadi kita sebut UMKM itu kita ada sebenarnya kampanye kita itu namanya Warung Lestari, di mana kita memang melihat permasalahan yaitu regulasinya masih di kalangan bisnis yang lebih besar, dan solusi dari swasta pun lebih ke bisnis yang besar juga gitu kan, bisnis yang maksudnya mampu untuk bayar, sedangkan mereka udah teredukasi. UMKM mereka belum teredukasi, tapi mereka juga nggak punya kapabilitas nih untuk berubah ke yang lebih mahal gitu kan. Jadi Warung Lestari ini kita edukasi warung untuk mereka, pertama dari pengurangan
si plastiknya, kita mulai dari sedotan. Jadi kita minta ke mereka untuk nggak kasih sedotan kalau customer-nya nggak minta. Karena sebenarnya sedotan itu kan dibikin buat orang sakit ya. Karena gelas udah didesain supaya kita bisa minum langsung dari gelasnya. Jadi kenapa kita mesti pakai sedotan gitu? Sebenarnya itu nggak make sense. Nah, dari situ terus habis itu ketika customer yang minta, kita kasih, tapi kasihnya sedotan yang ramah lingkungan. Kita ada sedotan dari beras yang bisa dimakan. Nah, tapi dari segi harga kan mahal nih, jadi mereka nggak mau beli. Nah, kita subsidi nih si sedotan ini supaya kayak harganya bisa semurah plastik kayak gitu. Nah, sistem subsidinya kita lempar lagi keluar, kita bikin namanya adopsi warung. Jadi kayak individu, bisnis dan sebagainya mereka bisa adopsi warung untuk bantu kita subsidi dan juga edukasi gitu. Terus habis itu kita ajarin mereka untuk waste management juga. Di warung kita ajarin mereka untuk pilah sampah. Habis itu nanti diambil oleh partner kita dan kita juga bisa kasih benefit, kita bisa kasih uang ke mereka supaya nanti uangnya bisa dipakai lagi nih sebenarnya untuk beli sedotannya lagi atau kayak untuk hal lain yang kita memang pengennya untuk pengurangan plastiknya itu kan kayak gitu. Nah dari situ dan juga kebetulan bisnis aku nggak cuma di FWR aja, aku ada bisnis lain nih yang mungkin tadi Mas Iqbal sempat mention dan mungkin kita bisa berkolaborasi juga di sini. Kebetulan aku ada waste management juga gitu. Aku ada perusahaan waste management juga dan kita ada tempat kita ada bisa merecycle juga gitu. Yang kita dan juga kita bisa merecycle sebenarnya multi layer packaging gitu Mas Iqbal. Jadi mungkin abis ini kita bisa ngobrol lebih lanjut dan berkolaborasi karena sebenarnya di FWR juga kita salah satu core value kita adalah collaborations ya, karena ya kita bukan Superman gitu kan, kita permasalahan plastik ini selalu terlalu besar gitu. Jadi kalau kita nggak berkolaborasi dengan berbagai pihak, dengan semua pihak justru kita pilih-pilih gitu kan, itu kita nggak akan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita nggak boleh pilih-pilih, kita harus bisa berkolaborasi dengan semuanya, meskipun itu mungkin kayak kita pikir dengan mungkin kayak FWR punya kompetitor nih gitu kan, sesama pengganti plastik juga, tapi kita harus bisa berkolaborasi juga gitu. Jadi mungkin nanti sama Mas Iqbal kita abis ini bisa ngobrol lagi ya Mas Iqbal ya untuk berkolaborasi ya. Oke, keren banget ya, udah bisa ini FWR sama Kertabumi udah bisa kolaborasi juga nih. Mungkin kalau dari tadi kan udah dari FWR udah banyak program-programnya. Nah, kalau dari Kak Iqbal nih Kak, dari Kertabumi, apa aja ya Kak program-programnya yang mendukung circular economy kita? Jadi kami setiap 3 bulan punya inkubasi untuk masyarakat yang mau bangun bank sampah. Jadi program inkubasi itu 3 bulan, jadi siapapun bisa ikut untuk tahu gimana sih cara mendirikan bank sampah, gimana bikin modal bisnisnya, gimana supaya bank sampah itu bisa profit kan, jadi mereka bisa bekerja full time, mencoba untuk mengubah perilaku masyarakat. Nah dari situ setelah terbentuk sistemnya, kami bantu untuk membangunkan bank sampahnya dari gedungnya, sistemnya, jual belinya, campaign-nya gimana supaya bisa menyerap banyak sampah, dan setelah sampahnya banyak gimana cara daur ulangnya. Jadi itu yang banyak kami lakukan. Dan setelah itu di Kertabumi kami punya 3 tema dalam mendaur ulang sampah, terutama sampah plastik. Ada plastic waste to souvenir, jadi kita membuat dompet, tas, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan merchandise dan souvenir. Lalu kami punya juga plastic waste to furniture, jadi kami mengubah sampah plastik menjadi meja, bangku gitu, supaya mungkin kalau souvenir dipakai lebih lama lagi karena hasilnya plastik anti air, anti rayap gitu. Jadi bisa dipakai puluhan tahun. Dan sekarang kita lagi gencar untuk membuat plastic waste to construction untuk bikin konblok, bikin batu bata, bikin aspal. Dan mungkin nanti keempat sama Mas David untuk bikin sesuatu ya Mas David ya. Mantap banget sih ya Kak di sini, keren-keren semua program-programnya. Menurut aku menarik banget karena ada beberapa nih yang aku belum pernah dengar sama sekali gitu. Nah, Kak, sebagai mahasiswa, aku juga teman-teman yang nonton ini, ada gak sih upaya yang kita dapat lakuin sebagai mahasiswa untuk mendukung perkembangannya circular economy yang kita udah bahas ini? Boleh, Kak David, boleh ada upaya apa nih? Menurutku ada banyak ya. Kebetulan kita di FWR itu juga banyak banget di post setiap kali biasanya ketika mahasiswa itu bikin acara gitu kan. Terus habis itu
kita bisa support apa, kita itu banyak sebenarnya kita kolaborasi sama acara-acara dengan mahasiswa gitu. Menurutku yang pertama dari acara seperti ini nih, kayak si Bincang Seru yang kalian lakukan ini, dan acara nanti selanjutnya yang kalian lakukan itu juga sangat membantu, karena baik lagi dengan kalian melakukan acara-acara seperti ini banyak orang yang bisa teredukasi gitu kan, awareness-nya terbangun gitu, karena semakin banyak disuarakan kan otomatis orang semakin banyak tahu gitu kan. Jadi itu yang pertama menurutku, terus kalian bisa terus lakukan, dan juga kalian bisa terus sebarkan virus-virus ramah lingkungan ini bisa ke teman-teman kalian, bisa ke orang tua, terutama ke orang tua kalian, apalagi kalau orang tuanya punya bisnis ya yang belum ramah lingkungan gitu kan, bisa terus disebarkan, terus diedukasi gitu kan, karena itu nanti kita bisa menularkan hal-hal yang bagus buat orang-orang di sekitar kita gitu. Habis itu otomatis juga pasti kalian sebagai anak muda harus bisa berpikir lebih kritis juga, dan juga lebih kreatif pastinya kan, yang bisa nanti mungkin either kalian bisa bekerja di suatu perusahaan dan kalian bisa sampaikan ide kalian, atau kalian bisa mengubah si perusahaan itu bisa menjadi lebih ramah lingkungan juga, atau enggak kalian bisa membuat usaha kalian sendiri gitu yang memang berfokus kepada bisnis sosial atau bisnis ramah lingkungan juga gitu kan, supaya semakin banyak market yang terbuka juga pastinya kayak gitu. Dan juga dari sebagai individu pasti juga kalian bisa mulai dari diri sendiri juga, itu yang paling simple gitu kan, mulai dari mengurangi gitu, yang nggak perlu pakai nggak usah dipakai gitu, yang masih bisa dipakai terus dipakai, nggak usah, jangan dibuang, beli baru gitu kan. Terus habis itu ya itu mulai memilah sampah, habis itu bisa dikirim ke Kertabumi mungkin nanti untuk didaur ulang lagi gitu kan. Dan ya gitu, mulai dari situ sih sebenarnya banyak banget hal yang bisa dilakukan gitu. Tapi semua memang harus berasal dari diri sendiri dulu ya, kesadaran diri sendiri, baru dari situ nanti bisa nyebar ke yang lain. Oke, siap. Keren banget ya, berarti kita sekarang udah bukan nyebarin virus corona lagi, tapi virus ramah lingkungan. Betul. Betul, keren. Kok dari Kak Iqbal, Kak, apa nih upaya-upaya yang mahasiswa dapat lakukan menurut Kak? Iya, saya menambahkan aja, pada dasarnya generasi kalian yang akan lebih terbuka ya terhadap inovasi atau terhadap suatu perubahan lah, dibanding mungkin yang generasi sebelum kita, pasti lebih susah tuh ya, disuruh kompos juga susah, bawa tumbler juga lupa mulu kan. Jadi kalian yang lebih open terhadap inovasi, jadi dimulai dari kalian. Dan kebanyakan pemuda itu adalah setidaknya agent of change di rumah kalian kan, yang bisa menginspirasi orang tua kalian untuk membeli produk yang lebih ramah lingkungan dan yang lain-lain. Tapi menurut saya shifting ini ke sustainable lifestyle tidak ada fix rule-nya, tidak ada pakemnya. Jadi karena akan bergantung dari resource yang kalian punya, tingkat ekonomi, lokasi kalian tinggal gitu. Jadi lakukan apa yang bisa dulu. Kalau mungkin sekarang bisanya cuma bawa tumbler terus, jadi nggak masalah. Tapi kalau kalian mungkin punya uang lebih, kalian beli produk-produk yang ramah lingkungan, jadi kan lebih baik gitu, nggak masalah. Jadi apapun sebenarnya yang bisa kalian lakukanlah itu. Tapi yang penting sekarang kalian tinggal di era digital, jadi amplify apapun yang kalian mau lakukan itu kan, edukasi masyarakat, sharing sesuatu yang positif, tidak terlalu soal curahan hati kalian, tapi yang lebih bermanfaat kan. Dan sedikit saya mau meng-highlight tadi seperti Mas David bilang, bahwa market di Indonesia itu masih sangat sensitive price gitu, akan mencari sesuatu yang paling murah. Sedangkan produk-produk ramah lingkungan atau produk-produk seperti yang Mas David produksi, karena mungkin kan belum economic scales ya, masih kecil dibandingkan yang plastik udah jutaan pieces setiap hari tadi, jadi pasti produk-produk ramah lingkungan tidak akan bisa compete secara overhead-nya, jadi mungkin pasti akan lebih mahal ya, karena itu kan, karena belum economic scales. Nah, jadi kita butuh si middle class ini yang lebih concern untuk membeli produk yang tidak ada dampaknya. Jadi mungkin peran kalian penting untuk menciptakan conscious consumer di Indonesia untuk bisa lebih prefer membeli produk yang tidak ada dampak buruk terhadap lingkungan. Siap, Kak. Mulai sekarang kita bakal sharing-sharing nih ke teman-teman kita, kayak
beli produk-produk dari mungkin dari Evoware aja nih atau dari ulang dari Kertabumi. Mulai dari sekarang. Oke, Kak. Sebenarnya ya Kak, aku mau nanya lagi nih Kak tentang UMKM yang tadi sempat dibahas sedikit. Sebenarnya apa pelaku ekonomi di Indonesia udah siap dengan penerapan circular economy ini sendiri, terutama UMKM ya Kak, yang UMKM ini makin banyak ya, semakin kesini makin banyak gitu di Indonesia. Boleh Kak Iqbal? Saya pikir jangankan UMKM ya, perusahaan-perusahaan yang besar pun masih belum siap atau masih bingung gitu. Cuman pertanyaannya bukan siap atau nggak siap, tapi harus kapan mau dilakukan kan inisiasinya gitu. Jadi shiftingnya ini dari linear ke circular economy saya pikir lakukan secara bertahap. Karena kan akan berpengaruh sama banyak faktor kan, terutama marketnya gitu. Kalau tiba-tiba mereka shifting gitu pakai kemasan yang ramah lingkungan semuanya terus harga lebih mahal, marketnya nggak mau beli yang produk tetangga yang lebih murah kan jadinya tutup bisnisnya kan. Nah jadi harus pelan-pelan. Saya pikir yang paling sederhana buat UMKM sekedar menuliskan di kemasannya buanglah sampah pada tempatnya atau daur ulang sampah plastik, kirimkan ke bank sampah. Edukasi itu aja saya pikir sudah bagus gitu untuk mengencourage circular economy kan. Sambil memang perlu diedukasi pasarnya kan, mungkin bikin 2 produk, satu produk yang kemasan plastik, satu lagi yang pakai kemasan rumput laut dari Mas David. Pasti kan akan ada perbedaan ya, ada perbedaan harga, mungkin juga akan ada perbedaan marketnya, bisa penetrasi ke market yang lebih middle up gitu. Jadi harus dicoba gitu mau nggak mau, karena kalau UMKM atau bisnis tidak mulai mencoba masuk ke circular economy, akan ada industri lain yang udah mulai masuk nih, entah dari luar negeri, entah dari apa. Jadi mereka akan kehilangan momentumnya, akan terkoreksi pertumbuhannya. Jadi harus di-seize momennya sekarang untuk mulai mempunyai lini baru ataupun mulai mengarah terhadap konservasi lingkungan. Oke. Kalau dari Kak David ada tanggapan Kak David? Ya, kayaknya Mas Iqbal udah menjelaskan cukup bagus ya. Memang kalau siap nggak siap, yang besar pun juga banyak yang nggak siap gitu. Apalagi yang UMKM gitu. Tapi memang harus ya, terutama yang perusahaan besar, mereka kalau misalnya nggak bisa beradaptasi, pastikan jatuhnya lebih sakit gitu ya daripada yang masih kecil-kecil gitu. Cuman ya memang harus dimulai dari sekarang sih, dan semua itu benar-benar tergantung dari semua pihak gitu, dari pelaku bisnis iya, konsumen iya, karena konsumen itu yang mendrive demand ya kan, karena bisnis itu kan supply and demand ya. Jadi kalau demand-nya meminta, pasti supply-nya juga akan menanggapi kayak gitu. Dan juga paling penting pasti pemerintah gitu, regulasi pemerintah yang harus bisa tepat dan benar-benar bisa nanti men-trigger pertumbuhan circular economy di Indonesia gitu. Dan baik lagi, pemerintah pun juga sebenarnya sangat terpengaruh oleh individuals gitu, karena yang nyoblos pemerintahnya adalah kita ini juga, individu-individu kita ini juga. Jadi semuanya kita harus berbarengan pastinya gitu, untuk kita bisa mencapai. Dan juga sebenarnya itu juga bisa menjadi suatu kita bisa melihat itu sebagai opportunity ya buat teman-teman mahasiswa mungkin yang tertarik untuk berbisnis. Coba deh kalian bisa berpikir gimana cara memecahkan permasalahan ini gitu. Gimana cara kita bisa membawa circular economy, produk yang nggak usah banyak-banyak, satu produk dulu gitu ke UMKM, ke kalangan yang lebih marginal kayak gitu. Itu bisa menjadi suatu kesempatan bisnis yang besar sekali menurutku, apalagi dengan potensi penduduk kita yang 240 juta orang gitu kan. Itu potensinya sangat besar. Jadi itu bisa jadi challenge buat teman-teman juga, bisa nanti berpikir untuk mudah-mudahan bisa ada solusinya dan bikin bisnisnya. Amin Kak, semoga kita semua menemukan ya Kak, nanti juga bisa kerjasama sama Evoware Kertabumi. Nah Kak, nggak kerasa kita udah sampai ke penghujung acara. Nah mungkin terakhir nih, ada pesan nggak sih Kak dari Kak Iqbal dan juga Kak David untuk teman-teman yang nonton di sini, agar kita semua bisa ikut tergerak untuk melakukan circular economy itu?
Kak Iqbal boleh ada pesan-pesannya Kak? Iya, sebenarnya meng-quote tadi Mas David, jadi kalau kita ngomongin circular economy bukan melulu soal masalah gitu kan, jadi berat, jadi pricing dan lain-lain, tapi sebenarnya opportunity, terutama buat teman-teman milenial sekarang atau Gen Z, untuk kalian berinovasi untuk menjawab tantangan ini, memberikan solusi, karena kita masih butuh mencetak lebih banyak social entrepreneur lain lagi untuk mengatasi masalah lingkungan ataupun sampah. Tadi seperti Mas David bilang, kalau Mas David Superman, saya di Avengers juga tidak bisa tuh mengatasi masalah sampah. Jadi silakan, ini peluang besar buat teman-teman yang mau berkecimpung di industri produk ramah lingkungan. Kalian bisa berinovasi, mungkin membuat dari bahan yang Mas David atau saya belum pikirkan sebelumnya, dari sampah apa menjadi kemasan. Jadi ini adalah momentum karena shifting dari linear ke circular economy akan menghasilkan banyak kesempatan kerja, baik kalian mau yang sebagai produksi atau kalian mau jadi sebagai PR-nya untuk awareness, atau kalian mau jadi akademisinya atau jadi profesionalnya atau jadi perusahaan untuk bantu mereka untuk bisa shifting. Jadi ini peluang besar, sehingga ambil momentumnya buat satu inovasi yang bisa menjadi katalis melakukan perubahan di masyarakat. Oke. Boleh dari Kak David. Apa ya? Mungkin kalau dari aku ini ya buat teman-teman semua, terutama generasi yang lebih muda gitu. Meskipun sebenarnya umur kita nggak beda jauh. Sebenarnya yang dampak lingkungan ini kan sekarang udah mulai terasa ya. Tapi belum terasa banget sebenarnya. Terutama kalau misalnya kalian masih punya privilege untuk bisa menikmati semua. Bisa pergi liburan ke tempat yang bagus, atau kayak punya rumah yang layak kayak gitu, bukan yang Bantar Gebang atau yang di mana. Kita mungkin bisa mulai melihat juga nih, jangan cuma ngeliat ke atas tapi juga ngeliat ke bawah biar nggak kesandung kayak gitu. Jadi dari situ ketika kalian melihat ke bawah itu, kalian juga bisa melihat lebih banyak permasalahan yang ada kayak gitu. Dan kalian juga harus pikirkan juga sebenarnya nanti nih permasalahan yang ada di bawah ini bakal mulai ke atas gitu. Kayak istilahnya permasalahan sampah, banjir, apa segala macam, permasalahan lingkungan yang kayak daerahnya mungkin di daerah yang lebih yang lebih marginal, itu nanti juga akan mulai ke atas, karena semuanya kalau kita nggak melakukan sesuatu akan ke arah sana gitu. Jadi dan kalian yang akan kemungkinan besar merasakan dampaknya, karena umur kalian juga masih panjang sekali ketimbang generasi kita sebelumnya gitu. Jadi kalian bisa lihat itu. Dan juga dari situ kalian bisa lebih understand nanti problemnya itu lebih deep ada di mana, dan mudah-mudahan dari situ kalian bisa baik lagi berpikir ulang gimana caranya untuk menyelesaikan masalah, dan juga di saat yang bersamaan nggak cuma menyelesaikan masalah doang, tapi juga bisa membuat bumi kita dan orang-orang di sekitar kita jauh lebih baik. Jadi kita bisa jangan berpikir kayak sebelumnya deh gitu, karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pemikiran yang sama ketika kita membuat masalah itu kan. Jadi kita harus berpikir ulang terus gitu, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa melakukan itu nanti ke depan. Baik, terima kasih Kak David dan Kak Iqbal. Berarti kesimpulan yang aku dapat ambil hari ini ada yang tentang Get to Know Circular Economy adalah suatu hal yang sangat solutif tentunya. Nah, yaitu dengan menerapkan mode industri yang memutar untuk memakainya kembali sehingga material baru supaya tidak mencemarkan lingkungan. Circular economy ini juga sangat mungkin sebenarnya untuk diterapkan sebagai pelaku ekonomi. Namun, yang harus kita perhatiin adalah waktunya dan juga seberapa keseriusan kita dalam menerapkannya. Dan juga sebenarnya yang paling penting itu edukasi dan juga regulasi terlebih dahulu seperti yang tadi udah dibahas. Nah, keduanya ini harus berjalan bersamaan dan juga tepat sasaran. Karena mau nggak mau, sistem circular economy ini harus diterapkan. Namun, kita tetap membutuhkan suatu kolaborasi untuk setiap stakeholder. Meskipun itu sangat challenging, tapi harus dimulai dengan segera. Nah, ada juga beberapa upaya nih yang bisa kita terapkan sebagai generasi muda, yaitu mengedukasi masyarakat dengan menyuarakan hal-hal yang ramah lingkungan,
Dan yang kedua, berpikir luas dan lebih kritis, juga kreatif. Dan yang ketiga, mulai dari individu dan harus memilah sampah. Dan yang terakhir, sharing sesuatu hal yang positif di sosial media yang kita punya. Baik, kita udah di penghujung acara. Aku mau terima kasih banget untuk Kak David dan juga Kak Iqbal. Nggak berasa banget hari ini cepat banget ya, karena aku dengerinnya tadi seru banget, dapet insight yang bagus-bagus, keren banget. Dan aku juga jadi tergerak di sini untuk mulai ramah lingkungan gitu. Mungkin aku sekarang udah pakai nih kayak sedotan yang stainless itu aku pakai berulang-ulang. Tapi mungkin denger ini aku jadi lebih tertarik lagi dan juga mau memilah sampah yang ada. Juga teman-teman di sini pasti juga tertarik. Nah, sebelum berpisah dari Zoom meeting kali ini, aku mau minta foto bersama dulu ya sama Kak David dan juga Kak Iqbal. Baik, boleh minta tolong operator untuk di foto bersama ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Kak, boleh mungkin ada gaya bebasnya atau kita cek, karena ini cerita waktu kali ya Kak, boleh cek. Baik, 1, 2, 3. Oke Kak, terima kasih banyak ya atas waktunya hari ini. Udah ngeluangin waktu buat kita semua dengan sharingnya yang super insightful buat kita semua. Dan aku sekali lagi mau bilang terima kasih buat Kak Iqbal dan Kak David. Salam sehat selalu dan sampai bertemu di lain waktu.